wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian mahasiswa semuanya di rumah? Wah, ini sekarang kita dalam kondisi sedang banyak kondisi yang cukup membuat kita agak tegang ya. Kita ada virus corona yang membuat kita perkuliahan Bapak dilakukan melalui online, dan Bapak berharap kalian di rumah mendengarkan kuliah Bapak dan stay at home, don't be panic, tapi jangan keluyuran ya, jangan kemana-mana, karena ingat Menteri kita Mas Nadiem Makarim mengatakan tetap stay di rumah, tetap semangat belajar, dan jangan kemana-mana dulu karena akan membawa banyak virus. Karena kebijakan pemerintah ini sekarang untuk memotong mata rantai penyebaran virus yang luar biasa ini. Oke, mata kuliah Bapak praktek bisnis. Ya, betul, praktek bisnis. Kalian yang semester 4 persiapan untuk nanti semester 5 PKL dan seterusnya. Nah, praktek bisnis ini sebagaimana Bapak sudah katakan di kelas kemarin, kita pertemuannya ada berapa? 14 pertemuan, dan ada UTS serta UAS. Untuk silabi Bapak sudah sampaikan di kelas kemarin, ya kan? Yang pertama introduction of course ya. Yang kedua kita membahas masalah produk. Nah, ini produk ya. Produk yang kita maksud di sini adalah produk yang Anda buat sendiri, yang Anda buat sesuai dengan kemampuan sendiri. Tidak beli di pasar dong. Masa misalnya kalian mau jualan telur asin, udah beli di pasar, udah coba, nggak boleh ya kan? Karena silabida ini adalah atau tujuan akhir dari capaian pembelajaran mata kuliah ini secara total adalah bagaimana mahasiswa mampu menjual produknya, memasarkan, ya kan, mengelola, dan bisa tembus ke pasar nasional dan internasional, serta dibarengi dengan network atau jaringan yang diperlukan, misalnya menggunakan online marketing, menggunakan network dan seterusnya. Oke, produk. Oke, yang pertama, Bapak kemarin sudah menyampaikan kalian harus membuat suatu produk yang unik. You must be different, right? Harus berbeda. Karena apa yang dikatakan oleh Jack Ma waktu itu, Anda mungkin ingat ya, Jack Ma adalah seorang yang sangat miskin waktu itu di Cina, dan sekarang menjadi orang yang kaya raya dengan apa? Ya, betul, dengan perusahaan Alibaba. Betul. Perusahaan Alibaba dibangun oleh seorang yang bernama Jack Ma mulai dari kecil. Jack Ma waktu membuat produk bagaimana? Wah, dia ditentang banyak orang. Katanya apa nih produknya ini, nggak jelas, nggak bisa membuat orang ini. Bahkan investor waktu itu mau menarik investasinya, tapi Jack Ma dengan semangat yang luar biasa, terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dia berhasil menjadikan Alibaba menjadi raksasa. Ya kan, bagaimana dia mampu menjualkan barang-barang yang ada di Cina ke Amerika Serikat. Nah, kita tahu bahkan di Indonesia, ada tahu nggak Lazada? Wah, Lazada itu perusahaan yang kuat. Sekarang Lazada bisa dibeli oleh Alibaba. Nah, itu luar biasa. Jadi punya ciri khasan gitu. Pada saat orang belum memikirkan bagaimana penjualan lewat online dibantu dari Jack Ma dari Cina ke penjualan ke Amerika dan seterusnya, nah itu Jack Ma telah membangun itu semuanya. Padahal Anda tahu nggak, Jack Ma itu berapa kali dia tidak masuk perguruan tinggi, ditolak karena dia gagal, tapi dia tidak pernah semangat. Oke, jadi satu produk ya, tadi harus punya diferensiasi, harus punya ciri khasnya. Misalnya saya lihat tadi kemarin sudah Anda kirim ya di Facebook ya, Facebook sama email, Anda membuat kue cucur khas ND, ada lagi kemarin? Wah, ada kue serabi khas Singkawang, khas Pontianak dan seterusnya. Wah, ada juga kemarin Bapak lihat, ada ciri khas yaitu membuat tas. Tasnya Tas dari Sumba, ada yang tasnya dari Kupang dan seterusnya. Bahkan ada juga nih yang di Jawa membuat produk berupa manisan. Wah, itu bagus sekali. Nah, produk-produk yang akan Anda buat nanti, Anda akan presentasikan pada saat setelah UTS, ya kan? Jadi pertemuan pertama membahas produk. Nah, Anda sudah membuat kan produk-produknya, kemarin sudah kirim melalui Facebook. Bapak udah ngecek nih. Nah, kalau kalian membuat mengcopy ketahuan nggak? Nah, ketahuan, makanya nggak boleh ya. Kalau membuat produk itu misalnya sama-sama jagung bose ini NTT. Nah, jagung bose satunya buat jagung bose boleh dong, tapi
jagung bose satunya misalnya nanti packagingnya berbeda, harganya juga berbeda. Masa semuanya sama dari barang semuanya? Nggak boleh ya. Jadi Anda harus, setiap mahasiswa harus membuat produk yang berbeda. Satu tadi apa? Harus punya ciri khas. Kedua, harus memiliki apa? Harus memiliki kekuatan. Apa ini? What is the meaning of specialist? Apa? Untuk kekuatan, you must have a special product. Ya, produknya punya power, produk powerful istilahnya itu. Wah, misalnya nih, sekarang yang kemarin waktu di Malang, misalnya kita di Malang ini kita lihat misalnya ada produk namanya bakso bakar. Coba Anda lihat bagaimana produk bakso bakar yang ada di Malang itu, yang di dekat SMA Islam, di dekatnya rumah sakit Saiful Anwar. Nah, itu di situ produknya punya ciri khas. Nah, itu berbeda dengan bakso Solo, bakso biasa Malang dan seterusnya, itu punya ciri khas. Anda tahu nggak kalau Anda ke sana, wah yang beli itu banyak sekali. Wah, ada artis, ada anggota DPR, wah itu luar biasa. Itu punya namanya powerful produk di situ. Jadi walaupun Anda lihat tempatnya nggak terlalu bagus sih, tapi wah luar biasa deh. Yang beli itu orang-orang tajir, orang-orang kaya. Bahkan aduh, nggak pernah berhenti nih sampai penjualnya kecapean, tapi wah luar biasa sekali. Dan sampai sekarang selama Bapak dulu kuliah dulu di Malang sampai sekarang masih ada. Berarti apa? Wah, punya powerful, produknya itu bertahan lama. Jadi punya sustainability produk. Anda juga harus gitu. Jadi Anda mau produk sekarang kalau bisa dibuat terus menerus, kemudian Anda setelah lulus sarjana nanti Anda siap menjadi pengusaha membuat produk itu, ya kan? Produknya itu ya. Yang kedua apa? Pertemuan nanti kita ketiga apa? Membuat harga. Harga harus pas dong. Harga itu harus menarik. Nah, sekarang Anda lihat nih, banyak sekali aplikasi ya. Tadi malam Bapak nih mau beli misalnya ayam goreng melongso. Wah, ternyata ada diskon 40%. Wah, itu kan punya ciri khas, punya apa ya? Harganya ada misalnya harga pokok dan ada harga diskon. Nah, kamu juga gitu dong. Kalau misalnya paket penjualannya kamu buat, misalnya kamu jualan serambi nih, kalau beli 10, itu nggak ada diskon. Tapi kalau lebih dari 10 atau berapa nanti ada kemasannya berapa lebih dari 10 pengemasannya tadi itu yang beli, itu berarti ada diskon. Nah, itulah kamu harus punya strategi harga atau price strategi. Nah, itu nanti kita pelajari lagi. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, kamu harus memiliki apa? Strategi pemasaran. Wah, pemasaran itu bisa marketing online, bisa offline. Kalau online, wah sekarang itu pasti semuanya, hampir semuanya masih sekarang jualan lewat online. Ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat Facebook, ada yang lewat apa itu Twitter, ada yang lewat Instagram. Wah banyak sekali. Wah orang penjualnya lewat Instagram dan sebagainya. Itu lewat apa? Online marketing. Nah kamu harus punya dong, harus punya apa? Instagramnya, harus punya Facebooknya atau apa yang membuat produk kamu nanti bisa terjual secara online, ya kan? Jadi you must have a specific marketing. Wah ini dia, ya kan? Sebagaimana dikatakan oleh Kotler. Nah ini mbah kita Kotler nih kalau belajar marketing kan mengatakan bahwa marketing yang bagus itu harus punya apa? Channel, harus punya a good distribution katanya gitu kan, harus punya jaringan-jaringan yang bagus. Nah kalau punya jaringan bagus, marketingnya pasti akan lancar. Coba nih kalau mahasiswa nih udah, misalnya banyak kan anak-anak sekarang udah mulai jualan online. Wah jualan produk apa, misalnya produk-produk kesehatan, produk-produk makanan dan seterusnya. Itu kalau channelnya bagus, jaringan marketingnya bagus, itu terus selalu terjual. Nah kalau marketing nggak bagus, say goodbye, nanti lama-lama orang nggak kenal, nggak tahu dan seterusnya. Atau mungkin nggak bagus, orang nggak lama-lama ya nggak respect gitu ya, nggak interest, ya kan? Kemudian selanjutnya apa? Pertemuan berikutnya apa? Mata kuliah kita. Nah, mata kuliah kita itu harus tahu bagaimana tempat. Memang sekarang tempat nggak perlu. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar kayak Gojek, kayak itu apa Grab sebagainya, kantor-kantor di Malang coba Anda lihat mana enggak? Itu kan hanya perwakilan atau titik temu para driver aja ya kan. Nah, tempat tapi juga perlu nih sebenarnya. Tempat tapi walaupun tidak harus yang nongol ya di pinggir jalan, kecuali kalau memang jualan apa misalnya di pinggir jalan sate misalnya, banyak apa orang-orang yang apa ingin dilihat atau beli di pinggir jalan misalnya durian atau apa, ya nggak apa-apa di pinggir jalan. Tapi kalau dilakukan dari jarak jauh ya bisa juga. Nah itu dia. Nah oke, dan seterusnya apa? Seterusnya Anda harus memiliki apa? Kerjasama atau network. Kalau tidak punya jaringan ya sulit untuk menjalankan bisnis Anda nanti, ya kan? Lihat bagaimana Jack Ma, Facebook misalnya, Mark Zuckerberg bagaimana membangun jaringan.
dan seterusnya. Bahkan Mas Nadiem Makarim sebagai menteri kita sekarang ini, jaringannya juga luar biasa. Gojeknya dengan luar biasa. Jadi punya jaringan semuanya. Oke, saya kira ini dulu ya. Mahasiswa silakan di rumah, kalian minggu ini mengerjakan apa? Mengerjakan produk sama harganya. Minggu depan tugasnya harus apa? Menyampaikan marketingnya. Kamu harus mempunyai marketing, dan kalau perlu rekam dong di YouTube. Nah, gitu. Nanti Bapak lihat nih. Nah, itulah pertemuannya ya minggu depan. Jadi kalau nggak ngerjain, tidak dianggap masuk kuliah. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi sama Bapak. Tetap berada di rumah, tetap berada di semangat belajar. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta tanah air.